Jika Anda berhenti bekerja besok, berapa lama uang Anda akan bertahan? Seminggu, beberapa bulan. Bagi orang kaya, jawabannya sederhana, selamanya. Maksud saya, bayangkan membangun sesuatu sekali dan dibayar untuk itu seumur hidup Anda. Itu bukan fantasi. Oke, begitulah sebenarnya cara orang kaya beroperasi. Ada banyak cara untuk membangun kekayaan dengan autopilot. Jadi, hari ini kami menunjukkan semua yang terbaik. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jadi, mari kita mulai diskusi kita hari ini dengan sesuatu yang menggemparkan. Karena, Anda tahu, ada jenis kekayaan aneh yang tidak datang dari membangun atau menjual sesuatu, tetapi hanya dari menjadi orang pertama yang memikirkannya. Kita harus berbicara tentang paten di sini. Kembali pada tahun 1980-an, seorang pria bernama James Dyson frustrasi dengan bagaimana penyedot debu semakin lemah seiring waktu. Jadi, dia mulai mengutak-atik. Begitulah Dyson, perusahaan yang membuat semua gadget rumah tangga yang ramping dan mahal itu, memulai usahanya. Lebih dari 5.000 prototipe kemudian, Dyson menciptakan penyedot debu yang tidak kehilangan daya, dan itu revolusioner. Namun, inilah masalahnya. Dia tidak hanya membuat penyedot debu yang lebih baik, dia mengajukan ratusan paten untuk itu, yang berarti bahwa jika ada perusahaan lain yang ingin menggunakan teknologi yang sama, mereka harus membayarnya. Dia tidak perlu menjalankan pabrik, dia tidak perlu mengirimkan apapun, dia hanya memiliki idenya, dan ide itu membuatnya menjadi miliarder. Anda lihat, ketika Anda mematenkan sebuah penemuan, tidak ada orang lain yang dapat menyalinnya secara legal tanpa izin Anda. Bahkan jika orang lain melakukan semua pekerjaan untuk membangun sebuah produk, memproduksinya, dan menjualnya, jika mereka ingin menggunakan ide Anda, mereka harus membayar Anda. Jadi, setiap paten yang Anda ajukan dapat menciptakan aliran pendapatan yang bertahan selama beberapa dekade. Dan begitulah cara berpikir orang kaya. Mereka tidak selalu membangun sesuatu. Terkadang mereka hanya memiliki ide terlebih dahulu. Namun terkadang, orang kaya tidak menemukan sesuatu yang revolusioner. Misalnya, semua orang menyukai Natal. Tetapi jika ada satu orang yang paling menyukainya, orang itu pasti Mariah Carey karena royalti. Setiap tahun ketika lagunya All I Want for Christmas Is You melejit ke puncak tangga lagu, begitu pula dengan cek royaltinya. Anda hampir pasti pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Ia merekamnya pada tahun 1994. Itu lebih dari 30 tahun yang lalu. Namun bahkan saat ini, setiap kali lagu itu diputar di mall, bioskop, stasiun radio, atau bahkan sekadar TikTok, ia tetap dibayar. Itulah sebabnya hadiah tahunan Santa untuk Mariah Carey berkisar 2,5 juta dolar setahun. Cukup menarik, bukan? Nah, itulah kekuatan royalti. Pembayaran yang Anda peroleh ketika seseorang menggunakan kreasi Anda, seperti lagu, naskah, buku, bahkan foto. Anda tidak perlu menjualnya. Anda tidak perlu mempromosikannya. Setelah dirilis, ia akan terus menghasilkan uang. Karena ketika Anda menciptakan sesuatu yang berharga dan mendapatkan haknya, Anda tidak hanya membuat karya seni. Anda membangun mesin yang membayar Anda seumur hidup. Here are 5 things you didn't know about cervical orgasms that will change everything. First, they can last up to 60 seconds compared to clitoral orgasms that peak for only 5 to 10 seconds. That's 12 times longer than what most women experience. Second, the cervix can Mesin yang membayar Anda seumur hidup. Sekarang, royalti dapat membayar Anda selamanya. Namun, bagaimana jika Anda dapat melakukannya dengan cara Anda sendiri tanpa label rekaman, tanpa penerbit, dan tanpa ada yang menghalangi Anda? Nah, disitulah produk digital hadir. Dan tidak ada yang lebih memahami hal itu selain guru pemasaran internet Russell Brunson. Brunson tidak memulai perusahaan bernilai jutaan dolar. Tidak, ia memulainya dengan e-book pendek yang tidak bertele-tele berjudul Do Secrets, yang ia promosikan di blognya. Ia merilisnya tanpa penerbit atau percetakan. Itu hanya PDF yang dapat diunduh secara digital. Dan sekarang, lebih dari 10 tahun kemudian, buku yang sama itu masih laku, masih mencetak uang. Itulah mengapa produk digital sangat menguntungkan. Produk digital adalah aset yang Anda buat sekali, seperti kursus daring, template, perangkat, atau buku, dan Anda dapat menjualnya selamanya tanpa biaya tambahan. Dan internet memberi Anda kemampuan untuk berkembang lebih cepat daripada apapun yang dapat dilakukan oleh benda fisik. Tidak ada inventaris, tidak ada pengiriman, tidak ada batasan jumlah orang yang dapat membelinya. Produk digital adalah salah satu cara paling ampuh untuk membangun pendapatan yang dapat ditingkatkan tanpa usaha. Baiklah, jadi, sekarang Anda telah melihat beberapa cara orang kaya dibayar selamanya. Namun terkadang hal yang paling berharga bukanlah produk itu sendiri, melainkan kata-kata yang dikaitkan orang dengan produk tersebut. Kita berbicara tentang merek dagang di sini. Tidak ada yang membuktikan hal ini lebih baik daripada Michael Buffer. Sekarang, Anda mungkin tidak tahu namanya,
tetapi Anda pasti pernah mendengar suaranya. Sebelum pertarungan besar, pertandingan tinju, atau acara olahraga, dia adalah orang yang berjalan ke tengah ruangan dan berteriak, "Ayo bersiap untuk bertarung." Dan saya tidak akan mengatakannya seperti yang dia lakukan karena saya harus membayarnya. Nah, begini masalahnya. Anda mungkin mengira Buffer hanyalah seseorang dengan suara keren yang mereka pekerjakan untuk melakukan ini. Tetapi pada tahun 90-an, dia mendaftarkan frasa itu sebagai merek dagang. Setiap kali liga olahraga, film, atau acara permainan ingin menggunakannya di depan umum, mereka harus membayarnya. Gila memang. Tetapi merek dagang itu telah menghasilkan lebih dari 400 juta dolar bagi Buffer hanya dari 5 kata. Itulah kekuatan merek dagang. Merek dagang memberi Anda kepemilikan atas nama, frasa, atau bahkan tampilan. Jadi, ketika orang lain ingin menggunakannya, mereka harus memotong Anda. Anda tidak menjual produk. Anda menjual hak untuk menggunakan merek Anda. Dan ketika merek itu berharga atau menarik atau menggembar-gemborkan seluruh stadion, uangnya akan muncul terlepas dari apakah Anda bekerja atau tidak. Tetapi lihat, oke, jika 5 kata dapat menghasilkan 400 juta dolar, bayangkan berapa banyak kekayaan yang dapat diciptakan oleh seluruh jagat ide. Lihat saja apa yang dilakukan George Lucas dengan perjanjian lisensi. Jadi ketika ia memimpikannya Star Wars, ia menciptakan seluruh dunia karakter, tempat, kendaraan, cerita rakyat, dan makhluk yang, ya, menghasilkan beberapa film yang menyenangkan, bukan? Tetapi kerajaan yang sebenarnya, dengan maksud tertentu, berasal dari kesepakatan lisensi. Dengan menjadi pemilik dunia Star Wars, Lucas mampu mewujudkan seluruh jagatnya dalam bentuk mainan, tas ransel, game video, kotak makan siang, dan lain sebagainya. Bayangkan saja berapa banyak lightsaber plastik dan boneka Baby Yoda yang telah terjual. Dan Lucas tidak memproduksi satupun barang sendiri. Dia hanya melisensikan haknya dan perusahaan-perusahaan mengantre untuk membayar hak istimewa menjual dunianya. Diperkirakan bahwa Star Wars telah menghasilkan hampir 30 miliar dolar dari penjualan barang dagangan saja, yang sebenarnya 2 kali lipat dari pendapatan filmnya. Itulah kekuatan lisensi, kawan. Ketika Anda memiliki hak atas sesuatu yang berharga, baik itu penemuan, produk, atau ide tentang jagat raya penyihir luar angkasa yang melawan kejahatan dengan pedang laser, Anda tidak perlu menjualnya sendiri. Ini seperti menjadi tuan tanah sebuah ide. Anda hanya menyewakannya, membiarkan orang lain melakukan pekerjaan berat, dan Anda mendapatkan bagian Anda. Begitulah cara lisensi menghasilkan pendapatan otomatis. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kebanyakan orang membangun bisnis dan terjebak menjalankannya selamanya, bukan? Namun, orang kaya, mereka membangun formula yang jitu sekali, lalu membiarkan orang lain menirunya dengan gaya waralaba. Mungkin tidak ada contoh yang lebih baik dari McDonald's. Ray Kroc, pendiri McDonald's Corporation, tidak menemukan burger keju, dan dia tidak menemukan kentang goreng. Yang dia temukan adalah sistem yang dapat diulang untuk sebuah restoran yang dapat diduplikasi di ribuan lokasi. Anda lihat, McDonald's Corporation tidak mengoperasikan semua McDonald's di dunia. Tidak. Biasanya pengusaha lokal yang membeli hak untuk menjalankan sistem McDonald's. Merek, menu, proses, dan sebagai gantinya, mereka membayar biaya kepada perusahaan McDonald's. Ada lebih dari 38.000 restoran McDonald's di seluruh dunia. Ray Kroc tidak harus menjalankannya. Dia hanya menjual merek dan cetak birunya, lalu mengambil sebagian dari keuntungannya. Begitulah cara kerja waralaba. Anda mengambil bisnis yang berhasil, mengemasnya ke dalam sebuah sistem, dan membiarkan orang lain mengoperasikannya di bawah merek Anda. Mereka menangani karyawan, lokasi, dan hal-hal sehari-hari. Anda tinggal menerima cek karena ketika Anda mewaralabakan, Anda berhenti menjalankan bisnis dan mulai mengembangkan kerajaan bisnis. Begitulah cara McDonald's tumbuh melalui waralaba. Namun, mari kita bahas mereka sebentar karena bagaimana jika saya katakan bahwa uangnya tidak berasal dari burger atau nugget. Anda lihat, McDonald's melakukan sesuatu yang cukup cerdik dengan penyewaan real estate. Setiap operator McDonald's harus membayar sewa kepada siapapun yang memiliki tanah tempat restoran mereka dibangun. Namun, faktanya, McDonald's sebenarnya memiliki tanah di bawah hampir 50% restorannya. Jadi, mereka sendiri adalah pemiliknya. Ini berarti bahwa seringkali ketika seseorang ingin membuka McDonald's, mereka tidak hanya mendapatkan merek dan sistem. Mereka juga menyewa tanah tempat restoran mereka dibangun dari McDonald's sendiri. Mereka tidak hanya menghasilkan uang dari burger. Setiap bulan, pemilik waralaba tersebut membayar sewa, bukan hanya kepada pemilik tanah atau perusahaan real estate sembarangan, langsung ke McDonald's. Lakuin 4 hal ini kalau mau kuliah di luar negeri. Pertama, jangan bingung sama proses pendaftaran. Kedua, fokus sama tujuan. Ketiga, cari bimbingan yang menyeluruh. Keempat, ikut pameran pendidikan IDP yang bisa kasih kamu kesempatan buat diskusi langsung bareng perwakilan universitas top dunia. Penasaran mau ikutan? Yuk, daftar pameran pendidikan IDP dari sekarang.
real estate adalah salah satu cara tertua dan termudah untuk mendapatkan penghasilan pasif. Anda membeli rumah, gedung, atau sebidang tanah, dan Anda membiarkan orang lain menggunakannya. Sebagai gantinya, mereka membayar Anda sewa hanya karena memiliki akses. Anda tidak harus menjadi orang yang tinggal di sana sendiri. Anda tidak harus menjadi orang yang mengelola toko. Dan jika Anda menyewa manajer properti, Anda bahkan tidak perlu berurusan dengan penyewa sendiri. Itulah yang membuat real estate begitu hebat. Ketika uang terus masuk bulan demi bulan, baik Anda bekerja atau tidak, saat itulah Anda dapat duduk santai dan menerima gaji untuk mencari nafkah. Namun tentu saja, Anda dapat menghabiskan seluruh hidup membangun perusahaan seperti McDonald's. Namun jika Anda tahu cara memainkan kartu Anda dengan benar, Anda dapat menghasilkan uang hanya dengan memiliki kartu yang tepat. Itulah permainan senyap yang dimainkan orang kaya dengan saham dividen. Dan Anda tahu, Warren Buffett adalah raja dari langkah ini. Dia membeli saham besar di Coca-Cola sekitar 4 dekade lalu, dan dia benar-benar tidak pernah menjual satu saham pun. Dan mengapa dia harus melakukannya? Oke, ketika Anda membeli saham di perusahaan seperti Coca-Cola, Anda tidak hanya berharap sahamnya naik. Anda juga mendapatkan dividen. Investasi Warren Buffett di Coca-Cola memberinya penghasilan lebih dari 700 juta dolar setahun. Dan dia bahkan tidak perlu menjual sahamnya. Dia tidak perlu datang ke rapat dewan. Dia tidak mengurus pemasaran. Dia hanya memiliki sebagian perusahaan dan uangnya akan muncul. Itulah indahnya investasi dividen. Perusahaan membayar sebagian keuntungan mereka kepada pemegang saham. Dan semakin banyak saham yang Anda miliki, semakin besar bagian Anda. Tidak ada panggilan, tidak ada klien, tidak ada jam yang dicatat. Itu salah satu cara paling bersih. Jujur saja, paling malas untuk membangun kekayaan. Uang Anda akan bekerja jauh lebih keras daripada Anda. Tapi begini, saham dividen mungkin memungkinkan Anda memperoleh penghasilan dengan memiliki sebagian perusahaan publik. Dan ya, saham itu bisa tumbuh pesat seiring waktu. Tetapi jika Anda ingin membuka pertumbuhan eksplosif yang nyata, Anda harus berpikir seperti orang kaya. Orang dalam sejati melakukan hal yang sama dengan perusahaan swasta. Selamat datang di ekuitas swasta, temanku, di mana Anda tidak berinvestasi di Apple atau Coca-Cola. Meskipun Anda berinvestasi di perusahaan yang mungkin menjadi Apple atau Coca-Cola berikutnya sebelum orang lain tahu keberadaan mereka. Itulah yang dilakukan Peter Thiel dengan Facebook pada tahun 2004. Ia melihat tim hebat dengan ide hebat dan mereka membutuhkan sedikit uang untuk mewujudkannya. Jadi, ia menulis cek sebesar $500.000 kepada Mark Zuckerberg untuk memulai perusahaan. Ketika Facebook meledak, investasi itu berubah menjadi lebih dari $1 miliar. Namun Thiel tidak menulis satu baris kode pun. Ia tidak menemukan fitur apapun atau bahkan menawarkan ide apapun. Ia hanya memiliki sebagian bisnis dan memberikan sedikit bensin untuk itu. Hal yang sama terjadi pada Naval Ravikant yang mendukung perusahaan seperti Twitter, Uber, dan Notion sejak awal. Dan bahkan orang-orang seperti Shaquille O'Neal. Ia menghasilkan lebih banyak uang dari bisnis daripada basket dengan membeli jaringan seperti Five Guys dan Krispy Kreme. Itulah permainannya. Oke, ekuitas swasta adalah tentang menemukan potensi, masuk lebih awal, dan membiarkan orang lain membangunnya. Karena ketika Anda memilih pemain yang tepat, Anda tidak perlu mengambil risiko sendiri. Anda hanya menang ketika mereka melakukannya. Baiklah, jadi, sekarang sudah jelas bahwa sebagian pendapatan berasal dari kepemilikan aset. Sebagian akan berasal dari kepemilikan ide. Namun sejujurnya, oke, satu-satunya cara untuk menjamin bahwa Anda dibayar selamanya adalah dengan mengenal orang yang tepat. Oke, jaringan Anda sangat penting. Katakanlah Anda punya teman, seorang pengusaha sukses yang ingin menulis buku. Mereka punya ide, tetapi tidak punya waktu untuk benar-benar duduk dan menuliskannya. Nah, kebetulan Anda mengenal seorang penulis hebat yang pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, dan mereka hebat. Jadi, Anda menghubungi mereka dan berkata, "Hei, ada seseorang yang ingin mempekerjakan seorang penulis untuk buku mereka. Saya akan memperkenalkannya, tetapi saya meminta 10% dari apapun yang mereka bayarkan kepada Anda." Petik 2. Penulis setuju karena, hei, 90% dari sesuatu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi, Anda membuat koneksi, dan beberapa pesan WhatsApp kemudian, kesepakatan selesai. Sekarang, setiap kali penulis bayangan itu dibayar untuk proyek tersebut, Anda mendapat bagian. Anda tidak menulis. Anda tidak mengelola prosesnya. Anda hanya membuka pintu yang tepat dan sekarang Anda dibayar untuk itu. Itu disebut rujukan. Dan begitu Anda memahami cara kerjanya, Anda mulai melihat peluang di mana-mana. Anda dapat melakukannya dengan penulis, dengan konsultan, dengan desainer interior untuk tempat baru teman Anda, bahkan dengan kolektor. Menghubungkan pembeli dan penjual jam tangan, karya seni, atau real estate apapun. Ada alasan mengapa orang mengatakan kekayaan bersih Anda adalah kekayaan bersih Anda, teman saya, karena itu benar. Anda tidak perlu menjadi ahli, oke? Anda hanya perlu menjadi orang yang mengenal seseorang, dan Anda akan terkejut dengan jumlah kekayaan yang dapat Anda bangun dengan cara ini. Baiklah, Aluxer, itulah 10 cara orang kaya dibayar selamanya. Namun, perlu diingat, jika Anda ingin mempelajari strategi dan pola pikir membangun kekayaan dari 1% orang terkaya, pastikan untuk mengunduh aplikasi Alux. Ratusan ribu orang telah mulai mengubah hidup mereka dengan aplikasi ini, dan kami akan senang jika Anda bergabung. Anda dapat memeriksanya dengan memindai kode QR di layar sekarang juga dan Anda akan mendapatkan diskon khusus